Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan suhu dan kalor. Nah, sebelum kita bahas, ini ada satu requestan dari anak didik saya, yaitu bagaimana sih cara pengerjaan soal yang seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan dulu terkait dengan termometer. Kalau kita lihat dari skalanya, sebenarnya termometer itu ada 4. Yang pertama adalah termometer Celcius, kemudian termometer Fahrenheit, kemudian termometer Kelvin, dan termometer Réaumur. Keempat termometer ini memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda. Maka kita harus mengingat titik didih dan titik beku berbagai termometer ini. Yang pertama yaitu termometer Celcius. Termometer ini memiliki titik bekunya 0 derajat dan titik didihnya 100 derajat. Kemudian untuk termometer Fahrenheit memiliki titik bekunya 32 derajat dan titik didihnya 212 derajat. Termometer Kelvin memiliki titik beku 273 derajat dan titik didihnya 373. Untuk Réaumur memiliki titik beku 0 derajat dan titik didihnya 80 derajat. Nah, kemudian dengan bermodalkan pengetahuan kita terkait dengan titik didih dan titik beku berbagai termometer tadi, maka kita bisa mencari atau mengkonversi suatu suhu yang awalnya skalanya Celcius menjadi Kelvin, kemudian yang awalnya jadi dari Kelvin menjadi Celcius. Nah, kalau saya menggunakan konversinya itu dengan menggunakan rumus untuk mencari persamaan garis melalui dua buah titik. Nah, tetapi di sini rumus ini saya gunakan X ini untuk dicari nilai yang ingin kita cari, sedangkan Y ini adalah suhu yang sudah diketahui. Nah, TB ini artinya titik beku. Kalau TBX berarti titik beku yang ingin nilainya kita cari, suhunya, konversi suhunya. Kemudian TD ini titik didih. Untuk Y, sekali lagi Y ini adalah nilai yang suhunya diketahui. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita bisa mencari konversi suhu dari suatu suhu ke suhu yang skalanya yang lain. Contohnya seperti ini. Pada skala Celcius, titik tetap bawahnya ini artinya titik bekunya ya, 0 derajat, dan titik tetap atasnya ini namanya titik didih. Jadi ada Celcius. Celcius itu kita misalkan dengan X, maka titik tetap bawahnya berarti TBX itu sama dengan 0 derajat. Kemudian TDX 100 derajat. Nah, kemudian untuk skala Fahrenheit kita misalkan dengan Y. Maka TBY, karena di sini pada suatu skala titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit, maka ini namanya TBY, titik beku Y Fahrenheit, yaitu 32 derajat Fahrenheit, dan titik didihnya kalau kita baca di soal sebesar 212 derajat. Nah, ada suatu nilai yang menunjukkan nilai suhu Celcius sama dengan Fahrenheit. Artinya apa? Dari kalimat ini, nilai X itu sama dengan nilai Y. Maka untuk X dan Y kita bikin menjadi satu variabel saja. Kalau di sini saya buat X sama dengan Y. Nah, baru kita kembali lagi ke persamaan tadi untuk mencari nilai berapa sih yang menyatakan nilai suhu Celcius itu sama dengan nilai suhu Fahrenheit. Kita masukkan ke rumus X dikurang TBX per TDX dikurang TBX sama dengan Y dikurang TBY per TDY dikurang TBY. Karena tadi X sama dengan Y, maka kita satukan atau kita samakan antara X dan Y.
boleh dijadikan X, Y-nya, atau X-nya bisa dijadikan Y. Nah, kali ini saya mengambil X-nya dijadikan Y, maka langsung saya ubah X-nya menjadi Y dikurang TBX, berarti titik beku X. Di sini sudah ada 0 per TDX, titik didih X sudah ada 100 dikurang TBX-nya 0. Sama dengan tetap Y ya, karena di sini saya hanya mengubah X-nya menjadi Y, berarti Y-nya tetap, tidak usah diubah jadi apapun. Y dikurang TBY, karena Y itu Fahrenheit, TBY sebesar 32 derajat per TDY 212 derajat dikurang 32 derajat. Kalau sudah, karena Y-nya dikurang dengan 0, maka kita bisa menghilangkan 0-nya, sehingga berubah menjadi Y saja per 100 dikurang 0, 100 derajat, sama dengan, kalau Y dikurang 32 tidak akan pernah bisa, maka tetap ditulis menjadi seperti itu. Y dikurang 32 derajat per 212 dikurang 32 itu 180. Nah, tentunya ini kita sederhanakan dulu. 100 dengan 180 itu sama-sama bisa dibagi 20. Maka 100 ini kita ubah jadi 5. 180 kita ubah jadi 9. Sehingga hasil akhirnya Y per 5 sama dengan Y dikurang 32 per 9. Nah, kali ini bagaimana cara pengerjaannya? Caranya adalah kita kali silang. Karena di sini ada dua pecahan yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Y kita kali 9, maka 9Y. Sedangkan 5 kita kali dengan, sama dengan 5 kita kali dengan Y dikurang 32. Nah, ini wajib dikali satu-satu. Berarti 9Y sama dengan si 5 itu kita kali dengan Y. Jadi digabung saja 5Y. Kemudian dikurang 5 dikali 32 itu sebesar 160 ya. Kita coba cek. 32 kali 5 0 1 oke. 160. Nah, kemudian kita kelompokkan yang ada variabel atau yang ada hurufnya ke sebelah kiri, kemudian angkanya saja ke sebelah kanan. Di sini terlihat bahwa 5Y ini berada di sebelah kanan, maka kita wajib mengelompokkannya dengan 9Y yang ada di sebelah kiri. Berarti pindah ruas 5Y-nya. Positif 5Y pindah menjadi negatif. Jadi 9Y dikurang 5Y sama dengan negatif 160. Nah, berapa? 9Y kurang 5Y berarti 9 kurang 5. Hasilnya adalah 4. Y-nya tetap ditulis negatif 160. Nah, dari sini maka didapat nilai Y-nya. Caranya bagaimana? Kita bagi negatif 160-nya dengan 4. Maka didapatkan hasil negatif 40 derajat. Nah, jadi kesimpulannya adalah nilai yang menunjukkan nilai suhu Celcius sama dengan nilai suhu Fahrenheit itu berapa? Di negatif 40 derajat. Sekian pembahasannya, semoga kalian bisa mengerti. Jangan lupa subscribe ya.